Bagaimana caranya bertaubat yang benar? Allah SWT menyuruh kita untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat dengan taubat yang benar, taubat yang nasuha. Para ulama menjelaskan bahwasanya taubat yang nasuha adalah yang terpenuhi 3 syarat. Apabila salah satu di antara 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dinamakan dengan taubat nasuha dan tidak diterima taubatnya oleh Allah. Namun apabila terpenuhi 3 syarat ini, bagaimanapun besar dosa yang dilakukan oleh seseorang akan diterima taubatnya. Allah SWT adalah At-Tawwab, yang maha memberikan taubat. Yang pertama adalah menyesal. Yang pertama adalah menyesal. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan an-nadamut taubah. Seseorang punya penyesalan di dalam hatinya, ini adalah awal dari taubat. Seseorang ketika dia mengingat dosa tadi merasa bersedih, ya, dan panas hatinya, terasa tersayat-sayat hatinya, seakan-akan dia mau menangis. Kenapa dia melakukannya demikian? Maka ini menunjukkan tentang adanya penyesalan di dalam hati. Kalau tidak ada penyesalan, perasaan seperti ini, maka ini tidak akan diterima taubat. Harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua, penyesalan yang diiringi oleh meninggalkan kemaksiatan tadi. Kalau dia memang menyesal, pedih hatinya dan sakit hatinya mengingat dosa-dosa tadi, maka sekarang dia meninggalkan secara zahir. Dia harus berpisah diri dari dosa-dosa tadi. Kalau masih ada yang menempel, dia lepaskan. Ya, kalau biasanya datang di situ, sekarang dia tidak pernah ke sana. Kalau itu berupa meninggalkan kewajiban, maka sekarang dia melakukan kewajiban. Kemudian yang ketiga, ada tekad. Ya, selain dua syarat tadi, yang ketiga adalah tekad. Saya di masa yang akan datang tidak akan mengulangi dosa ini lagi. Saya sudah menyesal dan saya tinggalkan sekarang, dan saya bertekad kuat untuk membuka lembaran yang baru. Ya, di masa yang akan datang saya tidak akan melakukan dosa dan juga maksiat ini lagi. Kalau ini terpenuhi, ada tekad terakhir, maka dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang akan dijadikan putih oleh Allah SWT. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa, akan dijadikan putih lagi dengan syarat 3 ini tadi. Makanya jangan kita berputus asa dari rahmat Allah SWT. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau dosa berkaitan dengan hak manusia, mencuri misalnya, atau pernah curang di dalam masalah tanah misalnya, dan dia ingin bertobat, diharuskan dia untuk mengembalikan hak tadi kepada yang memiliki. Kalau dia pernah mengambil motor, motornya harus dikembalikan kepada yang punya. Kalau dia pernah mengambil tanah punya orang lain, maka harus dikembalikan kepada yang punya. Tidak cukup dengan 3 syarat tadi. Syarat yang keempat harus dikembalikan. Kalau dia pernah membicarakan dan merusak kehormatan orang lain, maka dia harus meminta maaf. Tidak cukup hanya dengan 3 syarat tadi. Harus mengembalikan hak, harus meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau sudah meminta maaf dan dihalalkan, atau dia mengembalikan hak dari orang yang pernah dia ambil haknya, maka ditambah dengan 3 syarat tadi, ini adalah sudah terpenuhi syarat taubat nasuhanya. Nah,